Dan juga Tuhan, kami mau mengusir iblis setan yang mau mengganggu jalannya ibadah ini. Kami tolak, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblisnya pergi dari tempat ini, bahkan dari hati pikiran kami. Kami siap untuk beribadah kepadamu, memuji muliakan namamu Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian Ku Perlu Tuhan 117 buku biru. Oh Tuhanku pimpinlah, oh Tuhanku pimpinlah hidupku seperti firman dan perjanjianmu. Baiklah dekat kepadamu, di sisimu selalu aku. Mari Tuhan, mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Percobaan memanggangmu, mari Tuhan besertaku. Baik tiga segera selalu dunia. Dunia yang bersabut kesusahan merintih selalu. Ku merasa sentosa selamanya dengan Yesus sampai mati. Mari Tuhan, mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Percobaan memanggangmu, mari Tuhan besertaku. Sekali lagi kor, mari Tuhan, haleluya. Mari Tuhan besertaku, amin. Di semua jalan dan tiap waktu, amin. Pencobaan, haleluya, mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Sebagai Tuhan, biarlah kita menyerahkan segala persoalan atau percobaan yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kita percaya yakin akan setiap firman Tuhan. Itulah sebagai pimpinannya lewat roh dan firman-Nya yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu janganlah kita seperti kebanyakan orang yang meninggalkan ibadah-ibadah. Biarlah kita berjuang untuk masuk dalam pembentukan tubuh Kristus, masuk 3 pokok ibadah. Itulah yang memberikan kita kekuatan selama kita masih di dunia ini. Puji bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian selanjutnya. Kita nyanyikan Di Bawah Kepak Sayapmu, 220 buku putih. Aku
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. di bawah kepak sayap. Di bawah kepak sayap, Haleluya. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja Bagai Raja Wali. bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Dari awal kembali kita bangkit bersama menyanyikan dengan sukacita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu di bawah kepak sayap. di bawah kepak sayap. Haleluya. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Aku ingin selalu kita dari awal kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat. Amin. Aku ingin selalu Berlindung dalam naungan-Mu. di bawah kepak sayap. Sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Haleluya. bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap. Sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, sekali lagi. bagai raja wali. Haleluya. Bagai Raja Wali. Haleluya. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji bagi Tuhan. Biarlah dengan firman dan Roh Kudusnya kita ditolong bagaikan dua sayap burung nasar atau burung Raja Wali yang membawa kita terbang tinggi melintasi badai. Firman Tuhan lalu katakan bahwa firman Tuhan, jikalau kita beribadah dan mengandalkan firman dan Roh Kudusnya, itulah yang akan membawa kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Raja Wali dapat melihat gunung-gunung itu kecil ketika dia terbang tinggi. Dan dalam kehidupan kita, kita melihat ada permasalahan kehidupan kita. Kita percaya jikalau kita serahkan kepada Tuhan masalah-masalah yang besar. Saya merasa kalau hidup saya merasa masalah saya yang paling besar. Tetapi saya mendengar beberapa orang masalahnya jauh lebih besar daripada saya. Tapi percayalah saudara, jikalau dalam kehidupan kita ada permasalahan, ujian, pencobaan, itu hanya untuk memberikan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan mengenalkan Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan kuasanya yang dalam kehidupan kita dan mujizatnya, sehingga kita boleh berkata bahwa Tuhan itu baik. Ada amin saudaraku? Puji bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian selanjutnya. Kita nyanyikan Kitab Kehidupan. Setelah ini akan ada imam-imam mempersembahkan pujian dengan judul Tuhan Pasti Selamatkan Hidupku.
namaku ada tertulis di dalam kitab kehidupan, dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup, Yerusalem baru, kota Ku bahagia namaku ada. bahagia, namaku ada tertulis di dalam kitab kehidupan, dan ku pasti masuk kota Allah yang
dalam kehidupan kita. Tuhan peduli dan mengerti akan kesusahan kita, akan pencobaan kita, dan kita pasti sebagai tubuhnya Dia akan bertindak. Sebagai tubuhnya kita pasti akan ditolong, dan kepala Dia sebagai suami pasti akan bertindak menolong kehidupan kita. Sebagai Tuhan, kita telah tiba saatnya kita memulai memulai pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita siapkan hati kita dan telinga kita bagaimana cara mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bertumbuh dalam hati kita dan hingga berbuah-buah bagi Allah. Kita nyanyikan Berfirmanlah Tuhan, 254 buku putih. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku merindu sabdamu. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berseru. Berfirmanlah. Saya untuk bangkit berdiri. Saya serahkan pemberitaan firman Tuhan kepada hamba Tuhan. Dari awal. Firman Tuhan Yesus yang heran dan kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berseru. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi namamu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang kekal, dan semakin hari semakin kami rasakan betapa besarnya kasih-Mu pada kami, sehingga hidup kami merasakan kami hidup di dalam kasih Tuhan. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sehingga hidup kami benar-benar dalam damai sejahtera. Kalau selama ini kami penuh kekhawatiran dan rasa takut, hari ini
Tuhan memberi kepada kami rasa damai, sukacita surgawi, sebab kami hidup di dalam kasih Tuhan yang kekal. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya, salam bahagia. Salam sejahtera bagi kita sekalian, juga Bude yang hadir ya dari Semarang di tengah-tengah kita. Selamat datang, selamat berbakti. Ya, puji Tuhan, kita tiba waktunya membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Temanya adalah lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa pada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa pada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, silakan. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya, sekali lagi. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ya, jadi kita melihat kasih yang begitu besar yang diberikan Bapa pada kita. Terus Sehingga kita disebut anak-anak Allah. ya, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, jadi anak Allah, anak presiden aja udah enak ya. Nggak usah anak presiden lah, anak bupati udah enak. Ya, nggak usah anak bupati, anak camat udah enak. Ini apalagi anak Allah. Amin. Nah, ini bukan asal ditulis begitu. Ini kita ini benar-benar anak-anak Tuhan. Terus Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. ya, jadi sebab memang kita adalah anak-anak Allah, dunia tidak mengenal Tuhan, juga begitu juga dunia tidak mengenal kita sebagai anak-anak Allah. Jadi inilah merupakan pengangkatannya. Jadi anak manusia, kita ini anak manusia, anak Adam, anak bapak kita, anak ibu kita, tapi Tuhan angkat kita menjadi anak-anaknya, ya, menjadi anak-anaknya. Jadi kalau dulu anak-anak Tuhan itu hanya bangsa Israel, ya, hanya bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Jadi dulu kita tidak ada berhubungan dengan kerajaan surga, sebab hanya orang Israel dulu umat Tuhan. Jadi kita ini dulu hidup, lahir hanya untuk dimasukkan ke neraka, hanya untuk dibuang ke neraka. Ya, biasanya yang dibuang itu sampah. Nah, itulah kita dulu. Gak ada arti hidup kita, ya. Tapi akibat penolakan Israel terhadap Tuhan, ya, jadi sampai hari ini Israel itu menolak, ya, mulai dari kelahirannya ditolak. Buktinya dia sampai lahir di kandang domba. Seandainya mereka menerima, pasti sudah disiapkan tempat lahir seorang raja.
Ya. Tapi kelahirannya ditolak, juga hidupnya ditolak. Dengan bukti mereka menyebut Yesus itu kerasukan roh jahat. Ya, kemasukan Beelzebul. Ya, jadi berbagai-bagai nama yang buruk diberikan kepada Tuhan. Itulah salah satu bukti penolakan Tuhan. Ya, tapi Alkitab mengatakan, datanglah dia kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya itu tidak menerima dia. Milik kepunyaan itu Israel. Tapi setiap orang yang menerima dia diberikan hak, ya, hak atau kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi saat kita percaya, ya, percaya pada Yesus, kita ini sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, amin. Kita ini anak-anak Allah, ya. Dan anak itu hubungannya adalah warisan. Ya, warisan. Jadi kita ini adalah ahli waris rumah Bapa, yaitu kerajaan sorga. Ya, jadi betapa besarnya kasih yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Dan kita kelak akan mewarisi kerajaan Allah, ya. Jadi pertama kita diungsikan 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari di padang gurun. Berapa hari? Berapa bulan? Berapa tahun? Nah, itu ditulis dalam Alkitab. Tahunnya disebut 3,5 tahun, bulannya disebut 42 bulan, harinya disebut. Nah, kalau sesuatu yang disebut berulang-ulang itu berarti sesuatu yang pasti, ya, dan akan terjadi, ya. Nah, jadi ini betapa besar kasih yang diberikan kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, ya. Jadi kita ini memang orang Indonesia, ya. Nah, orang Indonesia, tapi lewat beberapa penginjil dari Eropa datanglah ke Indonesia ini, ya. Kalau salah satunya adalah Pan Hessel. Ya, Pan Hessel itu dia adalah ahli perminyakan. Ahli perminyakan. Kemudian dia tinggalkan insinyurnya, ahli perminyakan, lalu Tuhan panggil dia, lalu kemudian dia melayani Tuhan dan mendirikan sekolah Alkitab dulu di Surabaya, ya. Tahun 40-an itu dia bikin sekolah Alkitab, ya. Jadi termasuk pendiri GBS, ya, pendiri GBS namanya Pan Hessel. Dia ahli perminyakan, tapi ditinggalkan sama dia semua, dan dia mengatakan bahwa Alkitab yang dia pegang itu lebih berharga dari apapun. Ya, dia tinggalkan gaji yang besar, kedudukan yang tinggi, dan dia mendirikan sekolah Alkitab. Ya, didirikan sekolah Alkitab tahun 42-an, ya, 40-an, ya, 42-an. Jadi murid-muridnya dialah yang meneruskan, ya, meneruskan, dan diantaranya itu pendeta Injono. Kemudian saya dulu tahun 83 belajar
Ya, tahun 83 dulu belajar tabernakel ini ya. Nah, tahun 83. Nah, kemudian pengajaran ini adalah pengajaran pembangunan tubuh Kristus yang satu kali, di mana tubuh Kristus yang tercerai-berai nanti akan bersatu. Ya, yaitu lewat suara Tuhan. Suara Tuhan. Itulah suara pengajaran, ya. Nah, saudara, ya, jadi respon kita terhadap ya panggilan Tuhan kita terima, dan kemudian kita menjadi anak-anak Allah, ya. Itu sebabnya kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minum. Boleh Roma 14 ayat 17. Pasal 14, 17 dengan Ya. firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, 2 kali, selalu baca 2 kali. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ya, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Ya, terus. Tetapi soal kebenaran. Ya, kebenaran. Ya, jadi kebenaran itu firman Tuhan. Ya, terus Damai sejahtera. Damai sejahtera. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi kebenaran. Ya, ini kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan kebenaran diri kita. Ya, jadi kebenaran diri itu diumpamakan seperti penyakit kusta. Ya, penyakit apa? Kusta. Kalau kusta itu putih. Ya, putih. Ya. Tapi dia memecah belah. Anggota tubuh itu dia bikin di mana-mana ada daging liar. Daging liar, benjol-benjol. Itu kusta, ya, putih memang. Nah, itulah gambaran kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri. Setiap kita hidup dalam kebenaran diri sendiri, yang timbul adalah kusta. Apa yang timbul kalau dalam kebenaran diri sendiri? Kusta. Ya, kusta itu putih, tapi membuat daging jadi liar. Ya, muncul daging liar pada tubuh yang sama. Nah, itulah kebenaran diri sendiri. Ya, seandainya kebenaran itu dari Tuhan, tidak mungkin terjadi namanya perpecahan. Perpecahan. Ya, setiap rumah tangga, keluarga yang menggunakan kebenaran sendiri, yang terjadi pasti perpecahan. Ya, orang tua sama orang tua, ibu bapak nggak nyatu. Ya, kemudian orang tua dengan anak. Kemudian sesama anak, sesama menantu, sesama cucu. Aduh, coba bayangkan saudaraku. Jadi ini akibat dari kebenaran diri sendiri. Ya, maka itu harus dijauhkan, dibuang, supaya tercipta nanti kebenaran yang dari Tuhan. Kebenaran dari itu mempersatukan. Mempersatukan. Tidak ada kusta, tidak ada perpecahan, nggak ada perpecahan. Yang ada itu rukun, kompak, bersatu, sama seperti anggota tubuh ini, satu semua. Ya, taat kepada kepala, taat, nurut. Ya, jadi
Kalau dalam rumah tangga ada kebenaran diri sendiri, yang terjadi adalah perpecahan. Dan itu saat pecah itu sakit. Pecah sakit. Bayangkan saudara, di antara suami istri terjadi perpecahan. Anak sesama anak. Iya kan? Sakit kan? Selalu menghindar untuk berjumpa. Selalu menghindar untuk berjumpa. Menghindar. Dicari jalan. Jangan-jangan nanti dia jalan dari sini, saya jalan dari sini. Selalu apa? Menghindar. Jangan-jangan dia keluar rumah nanti jalan. Saya jalan dari sini. Coba bayangkan sampai begitu, saudara. Ya, ngerinya perpecahan itu dosa. Makanya usahakanlah hidup benar. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Tumbuh nanti damai. Damai bertumbuh dia, nanti terus tumbuh sampai berbuah-buah. Berbuah. Kalau damai kan enak. Ada buahnya, ada hasil. Tapi kalau hanya peperangan, pertengkaran, perselisihan, apa hasilnya, saudara? Nggak ada, hanya sakit hati. Sakit apa? Sakit hati. Batin sakit. Ya, luka. Nah, tapi kalau damai, damai sejahtera enak. Ya. Ketenangan, ketentraman menjadi milik kita, ya. Jadi usahakan supaya kita ini hidupnya benar. Amin. Hidupnya apa? Benar. Hindari, ya memang godaan ada, ya. Namanya selama di dunia ini Tuhan Yesus pun digoda. Betul nggak? Digoda. Selama masih ada setan di dunia ini, godaan pasti ada. Ya. Nanti kalau sudah setannya diikat lalu dimasukkan dalam lubang yang tidak terduga dalamnya, tidak bisa diukur dalamnya, ya, udah masuk ke situ dia, ditutup selama 1000 tahun. Berapa tahun? 1000 tahun. Maka dunia nanti disebut kerajaan damai 1000 tahun. Kerajaan apa? Damai semua. Damai. Ya. Itu luar biasa, tidak ada perselisihan. Ya. Tuhan sudah siapkan makanan. Amin. Ada buah pohon kehidupan. Ada mana kehidupan, ada sungai kehidupan. Tinggal petik saja. Tinggal petik. Ini buah yang belum pernah dimakan manusia. Kalau mana udah pernah dimakan Israel. Iya kan? Bentuknya mana masih ingat? Bundar, bulat, warnanya putih, rasanya seperti madu. Ya, bulat itu maksudnya mengandung kasih. Mengandung apa? Kasih. Putih itu suci. Seperti madu maksudnya, itulah yang termanis. Amin. Itulah yang termanis. Apakah yang lebih manis daripada madu? Nggak ada yang lebih manis daripada madu. Ya, nanti kita akan diberikan makan buah pohon kehidupan, makan mana, ya. Dan tidak ada penyakit lagi, tidak ada kematian, tidak ada keluh kesah, selain hidup damai tanpa ada masalah. Ya, enak ya? Enak nggak? Nah, puji Tuhan, ya. Jadi kita harus bergumul, ya. Usahakan hidup supaya apa? Benar, ya. Sebab di mana ada kebenaran, di situ tadi tumbuh apa?
damai sejahtera. Akibat damai sejahtera lah kebenaran dan ketentraman sampai selama-lamanya. Jadi usahakan sekarang ini hidup kita benar dan berbuat yang benar, berbicara yang benar, bekerja yang benar, melayani yang benar, semua benar. Akibat kebenaran, ketentraman, ketenangan. Ya, jadi ini harus diusahakan. Ya, makanya katakan usahakanlah dirimu supaya sempurna. Tanpa usaha tidak mungkin kita bisa benar, bisa menjadi sempurna. Ya, jadi kita harus berusaha. Ya, ya. Udah dibaca tadi Yesaya 32 ayat 17? Belum? Ya, boleh baca dulu ya. Yesaya pasal 32 ayat ke-17, demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Berapa lama? Selama-lamanya. Ya, boleh 2 kali baca ya. Di mana ada kebenaran. Di mana ada kebenaran. Ya, ini saudara dengar firman ini kebenaran. Ya, masuk di hati kita. Kebenaran. Ya, tumbuh di hati kita. Perhatikan. Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, tumbuh damai. Damai itu artinya peperangan tidak ada lagi. Pertengkaran tidak ada lagi. Jadi kenapa terjadi pertengkaran? Karena tidak benar. Amin. Masih suka tengkar enggak? Ada yang bertengkar karena warisan. Dia lebih gede. Ya, yang nerima lebih gede kok. Iri hati, masih saudara sendiri kok. Iya kan? Masih saudara. Iya kan? Kalau saya ada berapa tanah itu? Tanah, ada darat, ada sawah. Ya, dua tempat itu darat, kemudian 3 tempat itu sawah. Ya, saya bilang saya nggak ngambil sejengkal pun. Ya, saya warisannya Tuhan buat kalian semua. Jadi nggak ada saya ambil sedikit pun warisan. Ya, karena banyak orang bertengkar karena apa? Warisan. Rumah dipertengkarkan, mobil dipertengkarkan, motor dipertengkarkan. Ya. Ya. Mengalahlah saudara. Masa harus betul-betul dibagi rata semua ya. Kalau lebih besar dari orang lain saudaramu daripadamu, ya bersyukurlah saudara. Iya kan? Betul nggak? Harus betul-betul sama. Kalau saya udah buat kalian semua udah nggak usah lah. Ya. Siapa memang hamba Tuhan itu warisannya Tuhan, iya kan? Warisannya apa? Tuhan. Mana yang lebih gede? Mana yang lebih gede? Ya Tuhan lah. Iya kan? Nggak dapat sawah, nggak dapat ladang, tapi dapat apa? Tuhan. Buktinya dipelihara sampai sekarang, iya kan? Jadi begitu, ya. Jangan bertengkar gara-gara warisan, ya. Jadi kita ini bukan lagi hamba. Udah Galatia 4 ayat 7. Ya, perhatikan ya. Boleh. Ya, Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat ke-7, demikian firman Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba. Ya, kamu bukan lagi hamba dosa maksudnya. Hamba apa? Hamba dosa. Dulu kamu hamba dosa. Sekarang kita bukan hamba dosa. Ya, ya, perhatikan. Melainkan anak. Melainkan apa? Anak.
Maka dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bayangkan saudara, anak Allah ini bukan basa-basi. Bukan basa-basi. Jadi saudara ini anak Allah. Ya, hubungannya anak dengan Bapa adalah warisan. Amin. Amin. Apa sih punya Bapa? Bapa itu punya namanya langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Amin. Apa punya Bapa? Langit yang baru. Apalagi namanya? Bumi yang baru. Terus apa lagi? Yerusalem baru. Jalan-jalannya dari emas, pintu gerbangnya mutiara. Bayangkan saudara. Ya, jadi ada rumah Bapa itu Yerusalem. Itu di langit yang baru, di bumi yang baru. Ya, jadi betapa luasnya, besarnya tempat tinggal kita nanti. Amin. Amin. Kita umpamanya punya rumah besar. Wah, bangga sekali ya kan, enak ya. Tapi ada juga rumahnya masih kamar. Ya, di situ semua, dapur di situ, masak di situ, semua di situ. Ya, saya juga pernah alami seperti itu. Ya, ya. Sekamar. Jangan berkecil hati. Amin. Nanti saudara punya rumah emas. Rumah apa? Emas. Bayangkan, mau makan tinggal petik buah pohon kehidupan. Aduh. Makan mana lagi? Aduh. Minum ada sungai air kehidupan. Ya, makanya kita namanya di dunia ini bersyukurlah, sudah Tuhan siapkan segala-galanya. Ya, sudah Tuhan siapkan segala-galanya. Kalau nggak masuk surga kemana dia? Kalau nggak masuk surga masuk kemana? Neraka. Apa yang ada di neraka? Tapi terus apa lagi? Ulat. Ulat. Ya. Ulatnya tidak mati-mati. Ya kan? Digerogoti manusia itu. Panasnya luar biasa. Tangannya di apa? Diikat. Kakinya di apa? Diikat. Bayangkan sudah. Tangan diikat, kaki diikat. Ada orang bilang, kalau nanti di sorga itu ketemu dengan artis-artis, tanganmu diikat. Kakimu di apa? Diikat. Ayo, kalau tangan diikat, kaki diikat, belum lagi lautannya api dan belerang. Mana ada sukacita di sana? Nggak ada. Ya, hanya penderitaan. Ya, sebenarnya upah dosa itu maut. Upah dosa apa? Maut. Maut itu neraka. Tapi sampai hari ini kita masih diberikan hidup. Pergunakanlah sebaik-baiknya. Amin. Pergunakanlah. Ya, walaupun hidup manusia seperti benang kusut. Pernah saudara, saya dulu suka main layangan. Ya. Benang apa? Kusut. Siapa di dalam Alkitab hidupnya seperti benang kusut? Raja dulu. Raja siapa itu? Belsasar. Raja. Kusut kehidupannya. Dia cari orang-orang yang pintar di seluruh kerajaan. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Yang bisa siapa? Daniel. Siapa? Daniel. Daniel, kalau kau dengar, engkau bisa. Oh, bukan saya tapi Tuhan. Ada apa rupanya? Wah, ini begini. Waduh,
Lalu diterangkan. Kusut. Makin ditarik sana, makin dibenarkan, bukan makin bagus. Ya. Bayangkan raja saja bisa kusut, apalagi rakyatnya. Ya kan? Banyak begitu rumah tangga kusut. Benarkan dari sini salah, ini salah, semua salah. Lah, serba salah. Makin ditarik, makin kecekek sini, ditarik. Bahasa Batak itu rudut. Apa? Rudut kusut. Tapi Daniel bisa menguraikan. Amin. Di atas Daniel masih ada Tuhan. Amin. Jadi kalau ada rudut kusut hubungan keluarga, orang tua dengan anak, di antara bersaudara, rekan bisnis kerja rudut kusut, Tuhan bisa menyelesaikan. Amin. Daniel aja bisa, apalagi Tuhan. Bisa ngerti? Ya. Raja berkata, Daniel, begitu engkau mendengar, engkau bisa menguraikan kekusutan. Tapi Daniel berkata, bukan saya, tapi itu. Amin. Tuhan bisa menguraikan kekusutan. Enak kalau hidup kita nggak kusut, ya kan? Hubungan dengan sana bagus, sini bagus, semua bagus. Enak kan? Tapi kalau kusut ke sana, aduh, jangan-jangan ketemu dengan saya nanti dia menghindar. Oh, jangan-jangan nanti di sana dia. Paling lucu lagi. Ada undangan yang sama, diundang. Mikir dia diundang, saya diundang. Pending dia. Ketemu nanti malu atau menghindar. Saking bencinya. Kekusutan itu menimbulkan kebencian. Gak mau ketemu. Gak mau apa? Ketemu. Ayo berdamai. Jangan gengsi. Jangan apa? Gengsi. Tuhan gengsi enggak? Enggak, kalau Tuhan gengsi kita binasa. Iya kan? Tapi Tuhan turun sebagai manusia, sebagai hamba. Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Allah yang tidak berdosa dengan manusia yang berdosa diperdamaikan. Makanya matinya Yesus itu bukan begini. Bukan. Ya, matinya Yesus itu begini. Bisa mengerti saudara? Tangan yang satu diberi kepada Allah yang sempurna, tangan yang satu lagi diberikan kepada manusia yang berdosa. Ini perdamaian. Makanya Paulus berkata, firman Allah berkata, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Amin. Nanti berdamai juga dengan sesama. Amin. Nah, jangan gengsi, Tuhan aja nggak gengsi kok, ya kan? Walaupun dia tidak bersalah. Bisa darah ngerti. Ya, tidak gengsi. Dia datang mengambil rupa sebagai hamba. Dia mengosongkan diri. Jadi gengsinya dibuang. Harga dirinya jangan dipertahankan. Ayo datangin, jumpain. Masa kita ini bersaudara ini perang terus. Mendoakan supaya hancur, mendoakan supaya jatuh. Begitu jatuh pada saudaranya, tepuk tangan dia begini, tuh, gara-gara tuh musuh kamu dengan saya tuh. Nah, harusnya Alkitab mengatakan, jangan engkau bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Itu kan, ya kan? Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Ini saudara sendiri. Ya, belajar hidup rukun damai. Amin. Amin. Damai itu indah. Ya, saudara yang rohani lah. Jadi yang rohani mengambil sikap. Ya, yang lebih rohani kita dekatin dia. Nah, kita yang lebih rohani. Jadi Allah itu yang rohani. Dia turun ke dunia berdamai dengan manusia. Akhirnya semua damai. Jadi kita hidup dalam damai. Amin. Amin. Nggak ada konflik, nggak ada perselisihan, ya, nggak ada permusuhan, ya. Nah,
saudara. Ya, jadi ya. Jadi jangan ditukar iman kita ya dengan apapun. Umpamanya perempuan jangan tukar dengan laki-laki, laki-laki jangan tukar dengan perempuan, dengan harta pun jangan ya, mempertahankan iman ya. Ya. Jadi gambaran penghukuman yang sudah terjadi di dunia ini ditulis dalam Alkitab. Banyak sebenarnya, tapi yang paling menonjol itu pertama adalah air bah. Apa? Air bah. Kalau air bah ini seluruh dunia, iya kan? Berapa hasta di atas gunung yang tertinggi, masih ingat? Ya, tingginya air bah itu 15 hasta di atas gunung yang tertinggi. Gunung tertinggi itu apa itu? Apa? Mount Everest sama apa itu? Himalaya kalau nggak salah ya, Mount Everest. Mungkin orang kejar ke sana, wih, cari. Akhirnya tetap datang. Loh, datang juga. Naik. Cari selamat sendiri. Cari apa? Selamat sendiri. Ya. Di mana keselamatan waktu itu? Di dalam bahtera. Berapa tingkatnya bahtera itu? 3 ya. Bahtera keselamatan. Ya, ini seperti kemah suci juga 3. Ya, halaman, ruang suci, ruang maha suci. 3. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Selamat sudah. Selamat. Ini sudah selamat. Semua ini kita ini datang ke sini bukan cari selamat. Sudah selamat. Amin. Sudah selamat. Makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Amin. Hidup Kristus dan mati suatu keuntungan. Amin. Jadi orang Kristen itu mati bukan modal. Mati itu untung. Kafir Daus. Amin. Kemana? Firdaus. Ya. Boleh. 2 Korintus 12 dah ayat 1. Ini pengalaman Paulus ya, sudah pernah ke surga ini. Selagi hidup. Selagi apa? Hidup. Kalau kita pengalamannya baru di Cimindi. Cimindi kemana lagi? Semarang ya. Sumatera ya. Oh, ini pengalaman di surga. Ya, perhatikan. 2 Korintus 12 yang pertama. Boleh. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ya. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Ya, aku harus bermegah walaupun tidak ada faedahnya. Tapi menceritakan suatu pengalaman itu enak, ya kan? Betul nggak? Wah, coba saudara ada pengalamannya yang indah pasti ceritakan. Wah, saya ketemu dengan saya mau ceritain dulu. Hebat sekali pengalamanmu itu. Indah sekali, ya kan? Ini pengalaman Paulus paling indah. Ya, boleh perhatikan. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ya, penglihatan dan apa yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Terus perhatikan. Aku tahu tentang seorang Kristen. Aku kenal seorang Kristen. Dirinya sendiri, dia menyaksikan dirinya sendiri. Ini Paulus, orang yang paling berdosa tapi bisa ke surga. Dapat dipastikan kalau orang masuk neraka bukan karena dosanya. Karena manusia yang paling berdosa adalah Paulus. Dia mengatakan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, dan diantara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi siapa manusia paling berdosa? Paulus. Tapi bisa kemana? Sorga, Firdaus.
Amin. Bisa kemana? Sorga, ke Firdaus. Jadi kalau orang masuk neraka bukan karena apa? Dosanya, tapi menolak keselamatan. Maka dia berkata, aku tidak menolak keselamatan. Kalau dia menolak, masuk neraka dia. Ya kan? Nah, itu Paulus mengatakan, aku tidak menolak keselamatan. Yesus datang ke dunia mencari orang berdosa. Orang paling berdosa ini saya. Stefanus saya bunuh dia. Saya mau lanjutkan lagi pembunuhan ke Damsyik. Tuh bayangkan. Pembunuh. Tapi Tuhan kasihani pembunuh. Amin. Tuhan selamatkan. Ya, perhatikan. 14 tahun yang lampau. Ya, 14 tahun silam kata dia. Terus Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. ya, rasanya sama saja. Rasanya seperti dalam alam biasa aja. Saya nih, pengalaman saya nih ke surga ini ya. Terus perhatikan. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Tingkat berapa? 3. Berarti surga itu berapa tingkatnya? 3. Bahtranu berapa tingkatnya? 3. Manusia berapa? 3. Allah berapa? 3 tapi 1. Ini 3 ini. Saudara itu 3 itu. Kalau 1 ini 1 nih, ini 1 nih. Nah, ini 1 nih. Kalau 2 itu binatang. Ada jiwanya, ada tubuhnya, tapi nggak ada roh. Kalau roh hantu. Kalau hanya roh. Ya. Tapi ini manusia itu lengkap. Ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, terus perhatikan. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ya, ini pengalaman Paulus. Ya, 14 tahun lalu katanya ketika ditulis surat ini, ya, kepada jemaat di Korintus. 14 tahun lalu ini pengalaman saya. Ya, terus perhatikan. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Makanya saya bikin jemaat Firdaus supaya nanti terangkat ke Firdaus. Amin. Tapi jangan jemaat Firdaus masa di neraka nanti. Harus masuk ke Firdaus. Amin. Ya, nama itu ada artinya. Jangan saudara kasih nama anak saudara si iblis. Wah, masa kasih nama si iblis tuh. Ya, terus perhatikan. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, Ya, yang tidak boleh diucapkan manusia. bayangkan bahasa surga gak bisa diucapkan dengan kata-kata manusia. Ya, ini bahasa surga ya. Ya, Paulus sudah alamin itu. Ya, sudah alami bahasa surga. Alami, enaknya surga itu ya. Pasti dia berkata, Tuhan, aku ini paling berdosa Tuhan. Aku ini pembunuh Tuhan. Aku ini paling benci kepadamu, benci kepada orang Kristen. Kok saya kok bisa masuk surga? Amin. Itulah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Maka dikatakan, jangan benci musuhmu, kasihilah musuhmu. Alkitab mengatakan kamu memusuhi dia, memusuhi Tuhan dengan pikiran dan perbuatan. Kita memusuhi itu Tuhan, tapi Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan mengasihi kita. Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Amin. Kasih itu kekal. Dan kasih itulah yang menyalur kita. Jadi kita hidup dalam kasih. Amin. Kasih itu menghilangkan ketakutan, menghilangkan kebencian. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan.
sepanjang masa jiwaku merindu. Ya, dalam kasih tidak ada ketakutan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu ya. Terima kasih Tuhan, semua Tuhan selesaikan. Kekhawatiran, perjuangan Tuhan bisa menyelesaikan. Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Amin. Kasih Tuhan tak ke surga. Lembut. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih. Kita bagi bendera kasih Tuhan, kita bagi bendera kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Amin. Kasih Tuhan tak ke surga. Amin. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak ke surga sepanjang masa jiwaku merindu. Amin. Sebab keagungan kasih sepanjang masa. Amin. Sebab keagungan kasih sekali lagi sepanjang masa, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab
kasih Tuhan menyalut hidupmu, mengampuni dosamu, menyelamatkan engkau, menyelesaikan pergumulanmu. Bagi Tuhan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dia mengasihi engkau. Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih itu menyembuhkan. Kasih itu menghilangkan rasa gelisah dan takut. Dia ciptakan damai sejahtera. Dia ciptakan damai yang tidak pernah beranjak. Terimalah damai sejahtera, terimalah kasih Tuhan. Jangan engkau pulang dengan kebencian, dengan iri hati, dengan amarah. Terimalah kasih Tuhan sekarang. Engkau hidup di dalam kasih. Betapapun persoalan berat, betapapun banyak, bawalah pada Tuhan. Dia mampu menyelesaikan, Dia mampu mempersatukan yang tercerai-berai. Haleluya. Terimalah pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dipulihkan, segala sesuatu Dia pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan, bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Sudah terjadi mukjizat bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah dalam kasih-Nya Tuhan, dalam damai-Nya Tuhan, dan berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan puji-pujian dua kali kita jalan persembahan untuk kasih dan juga untuk baksos biasanya. Kita nyanyikan nyanyian Yerusalem, kota mempelai. Yerusalem, kota mempelai, Tuhan kemuliaan. Siapa yang mau hati puaskan daripada kehidupan, dari mata kehidupan, dari mata kehidupan. Ya,
Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Juga keluarga saudara Yosua udah pulang ya dari Nias ya, Nias teh, Nias ya, ya udah datang kembali dengan selamat. Ya Tuhan sudah tolong semua. Dan orang tua perlu pergi dengan damai sudah di sorga ya. Tuhan memberkati keluarga yang sudah hadir kembali ya. Puji Tuhan ya. Kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Kita doakan yang masih sakit ya, kita doakan. Aunike, Kana, Jessica Simajuta, Bu Yeni Purba, Opuromando, Elsa, Sam, Eliora, John, ya. Kemudian rencana Natal kita kalau Tuhan izinkan tanggal 19 hari Jumat bulan Desember, ya, di Wisma Salom, ya, Wisma Salom. Karena tanggal itu yang kosong, ya, dan nanti kalau Tuhan izinkan akan di booking ya. Wisma Salam jalan apa namanya teh? Yang ke Parompong ya. Ya doakan supaya semua biaya tercukupi ya. Ya kita berdoa, kita tundukkan kepala. Di tengah-tengah kami juga sudah pulang keluarga Yosua yang baru pulang dari Sumatera mengantarkan orang tua terkasih ke tempat peristirahatannya. Biarlah mereka yang ditinggal sudah dihibur karena orang tua adalah anak Tuhan, sudah berada di pangkuan Bapa di surga. Terima kasih buat semua kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang sakit, Eunike, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Karena juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Jessica Simajunta juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Yeni Purba juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opuromando juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Juga buat Elsa juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat Sam juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Eliora juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. John juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Aktivitas anak-anakmu minggu ini, yang sekolah, yang belajar, yang kuliah, yang bekerja, buatlah mereka berhasil. Yang belum punya usaha, pekerjaan engkau adalah pencipta lapangan pekerjaan. Berikan usaha pekerjaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ibu Susan juga sudah menyediakan tempat yang indah bagi namamu. Selamatkan dan berkati anak, mantu, cucu, semua engkau berkati. Pemerintah pusat juga dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, Pak RW, Pak RT, seluruh Indonesia, TNI, Polri, Tuhan berkati. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pulanglah dengan sukacita ya. Tuhan beserta. Anak muda bisa bantu beberes.